Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Erdayani, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, buat praktek video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Keadaan kita semua dalam sehat walaupun kita di tengah-tengah pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Raka silakan dipimpin doanya. Gerak, mana guru? Semangat, gerak, gerak, gerak amat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari sejenak kita menyanyikan lagu wajib dulu. Siapa yang bisa menyanyinya di depan? Oke, Amel. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, Amel. Lalu kita sudah belajar tentang desa dan kota. Jadi Ibu sudah menjelaskan pengertian desa dan kota. Jadi di sini ada anak Ibu yang masih ingat itu pengertian desa itu apa? Oke, Tiara. Desa adalah wilayah yang memiliki penduduk kecil. Oke, jadi desa itu adalah suatu wilayah yang memiliki penduduk kurang dari 2.000. Itu yang dimaksud dengan desa. Baiklah. Berarti minggu ini kita belajar tentang faktor-faktor interaksi desa kota. Jadi anak-anak itu sudah bisa melihat poin di ke depan. Perhatikan ya. Ya. Jadi dari gambar di depan, apa yang bisa Anda jelaskan? Saya, Bu. Oh, Nela. Oke, Nela. Dari perbedaan gambar tersebut, yaitu pada desa terdapat dari segi bangunannya. Iya. Pada umumnya di desa terbuat dari berbahan kayu, dan sedangkan di kota bahannya terbuat dari semen dan berbagai macamnya. Bagus, Nela. Ada pendapat lain? Saya, Bu, Iya. dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Pemukiman di desa lebih jarang daripada di kota. Kota lebih padat. Iya, dilihat dari segi pemukimannya, terlihat yaitu perbedaan ya. Oke, ada pendapat lain? Iya, terima kasih Nela dan Dea. Oke, jadi dari gambar di depan bisa kalian lihat sangat signifikan dari segi bangunannya saja bisa kalian lihat yaitu di desa berarti masih banyak yang
kayu. Dari kayu. Sedangkan di kota yaitu Dari semen. Oke, yang berikutnya. Jadi setelah belajar ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menganalisis struktur keuangan desa kota, interaksi desa kota, serta terkaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Jadi IPK-nya menganalisis faktor-faktor interaksi desa kota. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pengamatan gambar dari lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis struktur keuangan desa kota, interaksi desa kota, serta keterkaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan kritis dan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan literasi pada buku, pengadaan, dan bahan ajar, siswa dapat mengungkapkan makna interaksi desa dan kota. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan mengklasifikasikan, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis struktur keuangan desa kota, interaksi desa kota, serta keterkaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Oke, kita mulai yang pertama yaitu pengertian interaksi. Siapa anak ibu yang bisa? Saya Bu. Oke, Bella. Interaksi dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, penangkapan ataupun permasalahan baru. Jadi interaksi itu suatu hubungan yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Jadi permasalahan yang seperti apa? Seperti apa? Oke, sampai di sana paham? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Faktor-faktor interaksi desa kota. Jadi faktor-faktor interaksi desa kota ini terbagi menjadi berapa? 4. Terbagi menjadi 3. Oke, siapa nanti ibu yang bisa? Saya Bu. Tasya? Faktor-faktor interaksi desa dan kota. 1. Adanya wilayah yang saling melengkapi, artinya terdapat kebutuhan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah. Yang kedua? Oke, Tiara. Adanya kesempatan untuk dari artinya kedua wilayah memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik serta tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. Oke, yang ketiga? Oke, Amel. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang spesial transferability, artinya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi atau barang sangat bergantung dengan faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran prasarana transportasi. Jadi, semakin mudah transferability, maka akan semakin besar arus komoditas. Iya. Jadi tadi ada faktor-faktor interaksi desa kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adanya wilayah saling melengkapi, yang kedua opportunity, yang ketiga adanya kemudahan transfer. Jadi dari situ ada anak ibu yang tidak paham. Bu, saya tidak mengerti tentang adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Berarti yang bagian pertama adanya wilayah yang saling melengkapi. Ada anak ibu yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, Betty. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, regional komplementarity, yang artinya terdapat kebutuhan timbal balik antara wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah. Contohnya perbedaan karakteristik yang dimiliki antara wilayah dan desa. Perbedaan karakteristik yang dimiliki wilayah dan desa. Tentu desanya mayoritas menghasilkan sayur mayur, sedangkan kota biasanya banyak bergerak di bidang jasa. Oke, terima kasih Betty. Yang berikutnya, Ya Bu. Contoh dari adanya wilayah yang saling melengkapi ini apa Bu? contoh dari wilayah yang saling melengkapi. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu.
contohkan dengan jasa dan barang. Contoh barang, buku, dan industri pakaian. Sedangkan contoh jasa, dokter dan guru. Perbedaan karakteristik suatu wilayah membuat kita saling berinteraksi. Iya, bagus jawabannya Amel. Oke, jadi itu tadi jawaban dari Amel. Dari materi waktu interaksi desa kota ini sudah mengerti ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Yang berikutnya, salah satu faktor terjadinya interaksi desa kota dengan adanya pasar. Jadi dengan adanya pasar ini, maka akan terjadi apa di sana? Oke. Terjadi interaksi pembeli antar penjual. Dia saling membutuhkan antar satu sama lain. Jadi di sini di pasar ini terjadi yaitu interaksi antara pembeli dan penjual. Apa yang dibutuhkan oleh pembeli dan dia akan mencari penjualnya. Oke. Interaksi berikutnya, interaksi ke ruangan desa kota. Jadi interaksi ke ruangan desa kota ini ya, bisa seperti Anda bisa lihat di depan, yaitu macam-macam barang apa yang dibutuhkan di kota oleh desa dan begitu juga sebaliknya. Kalian bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, Tasya. Interaksi ke ruangan desa dan kota. Macam-macam barang atau jasa yang dibutuhkan interaksi dari kota ke desa. Jasa seperti dokter, guru, dan barang seperti industri pakaian dan buku. Macam-macam barang atau jasa yang dibutuhkan interaksi dari desa ke kota seperti barang buah-buahan dan kayu sayur-sayuran. Sedangkan jasa seperti urbanisasi. Ya, bagus Tasya. Tadi interaksi ke ruangan ini apa yang dibutuhkan oleh desa dan terpenuhi oleh kota dan begitu juga apa yang dibutuhkan oleh kota dan terpenuhi oleh desa. Sampai di sini paham? Bu, Oke, Tera. saya mau bertanya, Bu. Saya kurang paham tentang interaksi ke ruangan desa kota. Interaksi ke ruangan desa kota. Ada teman yang bisa menjelaskan? Oke, Penti. Saya Bu. Ya, Penti. Dan silakan Penti. Jadi interaksi kota ke desa tersebut kita contohkan dengan jasa dan barang. Contoh barang, buku dan industri pakaian. Sedangkan contoh jasa, dokter dan guru. Berarti perbedaan yang mana biasanya jasa ini tidak dimiliki di desa. Dan begitu juga biasanya masyarakat kota tidak memiliki yang namanya lahan yang luas untuk pertanian dan menghasilkan sayur mayur. Jadi saling melengkapi tadi. Baiklah, berikutnya dampak interaksi desa kota. Jadi dampak interaksi desa kota ini terbagi menjadi dua. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya, anak-anak ibu ada yang tahu? Saya Bu. Iya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan cakrawala pengetahuan penduduk desa. Penduduk desa maksudnya teknologi tepat guna ke desa. Ya. Itu dampak dari dampak positif apa dampak negatif tadi? Positif. Dampak positif. Sedangkan dampak negatifnya ada yang bisa jawab? Dampak negatifnya adalah terjadinya penetrasi kebudayaan dari kota ke desa. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau positifnya itu meningkatkan cakrawala, sedangkan dampak positif negatifnya itu presentasi kebudayaan dari luar. Kita contohkan seperti ini. Dulu kalian kenal HP? Tidak kenal HP ya? Tidak. Sekarang kalian mengenal HP. Jadi banyak aplikasi yang kalian tahu di HP. Kalian banyak istilah-istilah yang merusak generasi bangsa. Contohnya yang lagi viral apa? TikTok. Apa tuh yang lagi viral? Saya lagi viral. Padahal kalian semalam pakai HP. Tahu kalian yang lagi viral. Jadi itu ada
Jadi yang dahulunya kita cuma bermain, biasanya seusia kalian ini pulang sekolah kalian main ke mandi ke sungai. Nah, sekarang kalau kalian pulang sekolah rebahan dan main HP sampai sore. Yang cowok main game sampai larut malam. Oke. Sampai di sana paham ya? Paham. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, yang terakhir itu zona interaksi desa kota. Zona interaksi desa kota. Jadi zona interaksi desa kota ini terbagi menjadi 6. Siapa yang bisa menjelaskan, Nak? Yang pertama yaitu pusat kota. Pusat kota atau biasa disebut dengan city, yaitu pusat adanya kegiatan. Yang kedua yaitu Suburban. Iya, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Mbak. Suburban adalah wilayah yang dekat dengan pusat kota dan dihuni para pengelaju. 3. Suburban Ring, wilayah yang melingkari suburban dan peralihan dari desa menuju kota. 4. Urban Ring, wilayah batas kota yang memiliki sifat mirip kota. 5. Rural Urban Ring, wilayah yang terletak antara kota dan desa. 6. Rural, wilayah yang masih menitik beratkan dengan pertanian. Iya. Jadi dari penjelasan Anda tadi yaitu zona interaksi desa kota terbagi menjadi 6. Jadi ada yang pertama yang disebut dengan tadi pusat kota atau city. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, jadi Ibu mau sekarang punya pertanyaan untuk kalian. Jadi kira-kira desa kalian termasuk desa yang mana? Rural. Karena yang rural itu bagaimana? Ciri-ciri yang rural itu bagaimana? Menitik beratkan dengan pertanian. Masih menitik beratkan dengan pertanian. Ada anak ibu di sini yang tinggal dengan atau di pusat kota atau city? Tidak. Jadi kita di sini tinggal di daerah pedesaan atau disebut dengan rural. Oke, sampai di sana paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak? Baiklah, karena sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu berikan. Silakan didiskusikan, Ibu berikan waktunya 10 menit untuk mendiskusikan LKPD ini.
Ya. Baiklah, saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Nela kelompok 2. Wilayah maksud contoh dari wilayah yang saling melengkapi itu adalah antara desa dan kota. Desa sebagai pemasok sayur dan kota sebagai pemasok barang hasil industri. Kota itu kan biasanya wilayah pertaniannya itu kurang ya. Jadi untuk memasak sayur-sayuran, kota itu membutuhkan desa. Sedangkan desa juga membutuhkan hasil industri dari kota untuk melanjutkan kehidupannya juga. Sekian jawaban dari kami kelompok 1 kepada Dela. Sekian jawaban dari saya. Apakah Nela sudah mengerti? Terima kasih kepada Dela. Saya merasa mengerti atau paham atas jawaban yang Anda berikan. Itulah, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami kelompok 1. Bila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 2 langsung lanjut. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 beri kita saksikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 2 silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nela. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif desa. 1. Meningkatnya cakrawala pengetahuan desa, maksudnya teknologi cepat hingga ke desa. 2. Meningkatnya produksi lahan dan berdampak meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak positif kota. 1. Kemajuan bidang transportasi yang menghubungkan desa dengan kota. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusinya tadi dan anak-anak itu semuanya sangat baik. Tadi hasil pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak ibu? Saya Bu. Oke Nela, silakan Nela. 1. Pengertian dan interaksi desa kota adalah hubungan timbal balik yang dilakukan antara interaksi desa kota. 2. Faktor-faktor interaksi desa kota terbagi 3, yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi. 2. Yaitu terdepan. Terima kasih Nela atas kesimpulannya yang mana kita sudah belajar tadi tentang faktor-faktor interaksi desa kota. Yang pertama tadi ada pengertiannya, yang kedua faktor-faktornya dibagi menjadi 3. Yang berikutnya tadi ada dampak interaksi desa kota, dan yang terakhir ada zona interaksi desa kota. Itu pembelajaran kita hari ini dan ibu harapkan bisa untuk anak-anak ibu memahaminya. Untuk materi minggu besok kita belajar tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Jadi boleh dilihat bukunya. Sekian.